Pod News, podcast Agro News bersama Departemen Agro Research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo agronomis, gimana nih kabarnya? Semoga masih tetap semangat dan sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Rena Nur Halimatus Sadiah, biasa dipanggil Rena, dari AGH 58. Di sini aku bersama teman aku. Hai, kenalin aku Windy Rahmaristanti, biasa dipanggil Windy dari AGH 58. Di sini bersama Rena akan membawakan podcast Agronews dengan tema Gardening for Happiness. Nah, podcast ini merupakan salah satu konten Agronews dari Departemen Agro Research yang bertujuan memberikan ilmu dan wawasan serta motivasi terkait pertanian. Di podcast kali ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait berkebun yang membawa kesenangan. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Dengan berkebun, kita bisa mendapatkan kesenangan atau bahasa kerennya healing ya. Teman-teman pasti penasaran kan, kok bisa healing dengan cara berkebun? Untuk itu, kita gak cuma berdua nih. Kita juga mengundang narasumber yang keren banget untuk sharing-sharing di podcast ini. Siapa nih, Win, narasumber podcast kita kali ini? Narasumber kita kali ini adalah salah satu mahasiswa dari Departemen AGH 58 yang suka banget merawat tanaman hias. Bahkan nih, kosannya aja penuh sama tanaman hias. Selain hobi merawat tanaman hiasnya juga dijadikan sebagai usaha online loh. Kita langsung sapa aja ya. Halo Fabio, gimana kabarnya? Mungkin kita bisa perkenalan dulu ya. Halo agronomis, halo juga Windy, halo juga Rena. Jadi perkenalkan, namaku Fabio, nama panjangku Muhammad Fabio Raihan Kurniawan, dan aku adalah mahasiswa AGH 58. Iya, kayak yang tadi disebut itu, aku di sini sebagai penggiat tanaman hias ya, bahkan kayak emang bener, kosanku itu penuh banget sama tanaman hias. Kemarin itu sempat pusing banget sebenarnya, apalagi pas pindahan kos, karena tanamanku itu udah banyak ya. Itu tuh ya Allah, pas aku keluarin sampai menuhin kamar tidurku itu sampai tanah semua. Ya ampun, itu stres banget sih. Tapi ya kalau tanpa mereka aku makin stres. Jadi stresnya untuk membereskan tanaman itu nggak apa-apa. Jadi gitulah. Wah, kalau misalkan tanpa mereka bisa stres nih. Keren banget ya Fabio, tanpa mereka bisa stres. Sebelumnya makasih banyak nih Fabio untuk kesediaannya untuk mengisi acara podcast kali ini. Karena kita udah kenalan nih, mungkin langsung aja nih kita buat sharing-sharing. Kita punya beberapa pertanyaan nih yang pengen kita tanyain buat Fabio, tapi sebelumnya Fabio udah siap belum? Siap lah. Siap gak siap, disiapkan. Siap gak siap, Mantap disiapkan. banget. Pertanyaan pertama nih. Bagaimana sih awalnya Fabio bisa tertarik dan menekuni bidang tanaman hias? Oke, jadi sebenarnya ketertarikanku sama tanaman hias itu nggak berawal dengan tanaman. Malah berawalnya itu dengan kupu-kupu dan serangga gitu ya. Kenapa bisa jadi tanaman hias? Itu awalnya karena sering mencari kupu-kupu dan melihat habitat kupu-kupu dan serangga-serangga gitu. Akhirnya aku sadar, ternyata mereka ini ada di sini karena adanya tanaman gitu loh. Dan akhirnya of course aku malah coba menanam tanaman-tanaman yang akan menarik perhatian mereka. Dan dari situ tanpa sadar aku mulai beralih dari ketertarikan terhadap serangga dan kupu-kupu, walaupun sekarang itu masih juga, tapi sekarang lebih ke tanaman hias. Dan sejak hari itu ya aku terus berkembang. Mungkin sekitar SD kali ya. Gitu. Terus kenapa aku akhirnya menekuni bidang ini? Karena dari mencoba memperbanyak tanaman dan memperbanyak kupu-kupu, ternyata memperbanyak tanaman jauh lebih mudah dari memperbanyak kupu-kupu. Karena kamu nggak bisa potong-potong kupu-kupu terus berharap itu menjadi dua gitu kan ya. Kan itu nggak mungkin ya gitu. Jadi akhirnya aku menekuni bidang tanaman hias dan sebagai usaha sampingan gitu lah ya, karena ada tanaman ini kenapa nggak aku coba jual, jadi akhirnya bikin toko online juga begitu. Wow, ternyata awal mula Fabio tertarik tanaman itu dari kupu-kupu dan serangga. Menurutku itu unik banget loh, Fab. Kayak jarang ada gitu. Dari kupu-kupu tiba-tiba ke tanaman, tapi oke juga sih. Makasih, ya ampun. Tapi ya ampun, itu pasti itu merepotkan banget sih. Karena kadang orang tua itu kayak pulang sekolah bukan langsung diantar ke rumah, malah aku minta dianterin dulu ke kebun.
Mau itu dong, keliling dulu, lihat-lihat cari kupu-kupu gitu, ya ampun, itu ya ampun, tapi tabah banget mereka, ya ampun. Iya. Oke. Fabio nih, tadi kan udah ngejelasin ya awal gimana tertarik ke tanaman. Nah, tanaman apa aja sih yang sekarang kamu budidayakan, dan apakah ada tanaman yang perlu perlakuan khusus dibandingkan tanaman lainnya? Oh my God, banyak banget. Jadi sebelumnya kayak tanaman itu ada banyak. Bahkan tanaman hias sendiri itu cakupannya luas banget. Kayak itu balik lagi ke bagaimana manusia manfaatkan tanaman tersebut. Bahkan kayak sorghum yang sebenarnya tanaman pangan, ada yang memanfaatkannya sebagai tanaman hias karena bentuknya estetika yang tinggi gitu, dan itu emang bisa gitu loh. Jadi tanaman hias pun bisa dimanfaatkan jadi hal-hal lain gitu. Balik lagi ke manusianya manfaatinnya gimana. Nah, kalau aku sendiri ketertarikanku itu kayak terpecah belah ke semuanya gitu. Aku pengen rawat sebanyak-banyaknya tanaman yang bisa aku rawat. Jadi aku ada tanaman dari keluarga begonia, keluarga jahe-jahean, terus ada keluarga Gesneriaceae, contohnya kayak bunga lipstik yang digantung itu, yang bunganya kayak ya lipstik itu kalau belum mekar. Ada juga hoya dan anggrek. Jadi emang aku coba menekuni semuanya gitu karena semuanya itu punya cerita mereka masing-masing gitu. Terutama yang tanaman-tanaman yang spesies. Tanaman yang dibudidayakan juga ada cerita masing-masing. Tapi kenapa aku lebih suka tanaman spesies gitu, karena cerita mereka itu spesifik dengan lokasi mereka tumbuh dan penyerbuk mereka siapa gitu. Baik lagi ke cintaku terhadap kupu-kupu. Misalnya bunga bangkai deh, bunga rafflesia. Dia warnanya kayak merah tua marun gitu, kayak tanaman yang kayak menyerupai daging gitu, daging yang membusuk. Terus baunya juga busuk. Kenapa? Karena ternyata polinatornya itu lalat gitu, hal-hal yang suka bau. Jadi bentuknya seperti itu. Nggak cuma rafflesia, tapi hal ini juga dilihat di tanaman-tanaman hias lain gitu. Dan cerita-ceritanya makin menarik aja gitu. Jadi kayak mengumpulkan cerita gitu lah ya. Jadi itu mengapa kayak merawat tanaman-tanaman ini semua. Dan apakah mereka perlu perlakuan khusus? Iya, karena dari cara tumbuh misalnya, ada tanaman yang terestrial atau tanaman yang tumbuh di tanah. Ada juga tanaman yang epifit. Belum lagi tanaman yang bersimbiosis dengan tanaman lain, kayak sebagai tanaman semi parasitik gitulah. Kayak apa ya? Ada namanya witch broom ya. Bukan witch broom, maaf. Apa ya? Pokoknya tanaman ini itu dari keluarga Orobanchiaceae, dan ketika mereka tumbuh, akar mereka itu mengikat ke tanaman-tanaman rumput. Jadi mereka menarik sumber nutrisi dari tanaman-tanaman ini. Dan rata-rata semua tanaman ini memiliki bunga-bunga yang cantik, antara dari pink, kuning, merah, dan hal itu sebenarnya walaupun mungkin bersifat negatif terhadap pertanian yang menanam tanaman pangan yang berhubungan yang masih keluarga tanaman rumput-rumputan kayak misalnya padi atau jagung, tapi dari sisi hobiis atau tanaman hias, ini menjadi tanaman hias gitu. Jadi balik lagi kayak bagaimana manusia memanfaatkan tanaman itu sebagai sumber estetika. Gitu. Oke, Pak. Jadi ternyata tanaman itu punya perlakuannya masing-masing ya. Ada yang tumbuh di rumput, ternyata aku baru tahu sih gitu. Jelas sih ya, kayak seluas itu ternyata gitu loh. Jadi emang kita harus lihat lagi tanaman yang kita ingin rawat itu tanaman apa sih, dan apa sih yang dia perlukan gitu. Dan lokasi tumbuhnya seperti apa. Itu jadi informasi buat kita untuk mengetahui cara merawat tanaman ini dan kebutuhannya apa gitu. Ya. Tapi kan sebagai mahasiswa nih yang padat banget ya waktunya, kita tuh pengen nih buat nanam tanaman, tapi yang nggak mau repot nih, apalagi buat pemula yang kayaknya susah nih buat ngerawat tanaman. Ada gak sih tanaman-tanaman yang punya perawatannya itu mudah gitu loh? Karena kan kalau misalkan kita sendiri merasa kerepotan karena merawat tanaman, kitanya juga jadi gak happy kan? Iya, benar Jadi banget. merawat tanaman itu tuh bukan hal yang mudah gitu untuk dilakukan. Benar-benar. Aku sendiri walaupun sebagai penggiat tanaman merasakan juga loh kayak kan sulitnya merawat tanaman tertentu. Jadi cerita sedikit, pas itu aku pernah coba mesen sebuah tanaman pacar air dari Aceh, dan tanaman ini itu memiliki bunga warna bunga yang merah cerah dan bentuknya itu beda sekali dengan pacar air yang umumnya. Jadi aku mau banget coba tanaman ini dan perbanyak. Ternyata hal tersebut tidak mudah sama sekali.
Pertama ketika dikirim sama orang ya, itu pas sampai udah kedarnya setengah busuk lah, udah berupa tanaman cabutan, dan kayak kondisinya sangat menyedihkan gitu. Kayak aku udah lose hope, tapi aku coba tanam perbanyak, dan ternyata pada akhirnya mati. Gitu. Dan hal tersebut terjadi karena minimnya informasi tentang tanaman ini. Karena aku nggak tahu, pertama ini tanaman apa gitu, dan dasar-dasar yang diperlukan apa. Yang aku tahu cuma tempat tumbuhnya lembab gitu karena di samping sungai, jadi aku sediakan hal tersebut, dan ternyata hal tersebut kurang. Bisa jadi karena aku belum tahu medianya apa sih yang diinginkan dan hal-hal lain yang seputar budidayanya yang aku tidak ketahui, makanya aku gagal di situ. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan merawat tanaman-tanaman yang memiliki nilai yang mirip seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lagi tanaman pacar air, kayak kedepannya yang belum ada informasi online tentang budidayanya yang jelas, aku belum mau ambil. Karena pertama ngabisin uang dan bakal stres lagi ke sendiri gitu lah, mau coba ngamatin sesuatu yang kemungkinan selamatnya kecil tanpa informasi yang cukup gitu. Jadi untuk para pemula, misalnya untuk kalau kalian mau merawat tanaman, ketahui dulu kayak batasan-batasan kalian dalam merawat itu apa. Yang aku maksud ini, kalian sebagai plant parent, orang tua tanaman hias ini, apakah kamu rajin? Kayak kamu mau sering siram gitu. Jadi kalau kamu mau sering siram, cari tanaman yang suka disiram. Jangan cari sukulen atau kaktus yang mungkin mereka nggak terlalu mau disiram gitu kan. Jadi cari sesuaiin sama habitmu, disesuaikan dengan jadwal. Itu ngebantu banget. Karena kalau bertabrakan terus dengan jadwal kayak tanaman ini minta banget, banyak banget mintanya sama kamu gitu. Tapi kamu ada kerja dari misalnya sebagai mahasiswa praktikum jam 7 di lahan, terus rapat, balik-balik malam, mati udah dia gitu kan. Jadi kamu perlu sesuaikan gitu. Atau kalau emang kamu gila gitu, kamu bisa bikin sistem sendiri gitu, kayak sistem otomatis untuk rawat. Jadi pas kamu pergi, kamu tinggal antar minta pengurus, tolong dong siramin, atau kamu nyalain tombol gitu kayak pakai sistem otomatis untuk spray gitu airnya, jadi langsung nyiram irigasinya. Bisa juga gitu. Jadi balik lagi ke kemampuan sang penanam gitu. Lihat apa yang bisa kamu lakukan dan sesuaikan dengan tanaman apa yang cocok dengan hal tersebut. Informasinya banyak banget di internet. Jadi bisa silahkan mencari gitu. Iya sih, Pak. Karena aku juga di kosan ternyata punya kaktus dan aku biarin tuh di luar dan kena hujan terus ternyata, dan ini kaktus ya? Iya, busuk. Ya, akarnya busuk gitu loh, menguning, dan aku gak ngerti sih itu cara ngatasinya gimana, dan sampai sekarang untungnya kaktusnya masih bertahan dan aku gak ya Allah, masih bertahan. Iya, keren bisa banget gitu ya. Tahu gak, Fab? Kalau aku ya dulu sebelum masuk kuliah offline, aku juga pernah aku beli tanaman sukulen karena dulu tuh aku terlalu excited pas awal beli ya. Jadi aku tuh sering siram tanamannya sampai akhirnya tanamannya tuh layu dan kayak berair gitu kan. Iya, benar. Akhirnya besoknya tuh langsung mati, kayak berkeping-kepingnya tuh langsung pecah kayak gitu loh. Emang itu frustrasi banget. Jadi sebenarnya apalagi kalau kita liburan ke Puncak atau Bandung, itu banyak banget tanaman sukulen kaktus yang dijual sebagai tanaman hias. Nah, banyak penjualnya yang marketing ini sebagai tanaman rumah, dan sebenarnya itu nggak benar. Ini ada miskonsepsi yang besar dalam dunia tanaman hias, di mana tanaman sukulen dan kaktus dipromosikan sebagai tanaman yang pas banget buat beginner. Kenyataannya tidak seperti itu. Karena di alam, sukulen dan kaktus itu memerlukan cahaya matahari yang sangat banyak dan kondisi yang tidak terlalu lembab dan penyiraman yang tidak terlalu sering. Jadi hal ini kayak agak bertolak belakang dengan keadaan rumah, di mana pertama rumah mungkin cahayanya nggak sebanyak itu, dan apalagi kondisi Indonesia yang sebenarnya musim hujannya itu kayak gak jelas gitu, kayak hujan terus, dan hal ini nggak cocok buat kaktus dan sukulen pada umumnya. Tapi kenapa hal tersebut di marketing gitu? Karena tanaman hias kaktus dan sukulen itu mudah sekali diperbanyak. Dari potek daun, di pot cacah-cacah, nanti mereka semua jadi tanaman gitu. Jadi sebagai bisnis itu mudah banget untuk memperbanyak tanaman, dan hal ini mudah dilakukan. Tapi kalau kalian kunjungin tempat produksinya, kalian lihat, oh ini mereka semua dapat cahaya banyak banget karena dibentuknya greenhouse gitu. Dan greenhouse ini air kan nggak masuk gitu, dan ternyata cahaya full day seharian. Hal ini beda banget dengan kondisi kita yang di rumah, sehingga kayak sebagai perawat kita sering merasa bersalah. Wah, ini kenapa pada langsung mati? Sebenarnya bukan salah kalian. Ini karena kondisinya berbeda banget di rumah dan bagaimana dia dirawat di greenhouse-nya. Nah, apakah tanaman ini berarti nggak cocok sebagai tanaman hias? Nggak juga.
ada emang komunitas sukulen di Indonesia dan mereka bahkan berani mengimpor sukulen dari Korea dan Jepang untuk mereka rawat di sini. Nah, bagaimana mereka mengatasi kekurangan budidayanya? Mereka bikin setup indoor. Jadi mereka pertama adain LED grow light. Terus mereka pastikan gitu pakai timer untuk LED-nya. Jadi kayak misalnya nyala jam 6 terus selesai jam 7 malam misalnya. Jadi mereka benar-benar bisa sesuaiin keperluan cahaya sukulen bagaimana mereka tumbuh di iklim subtropis gitu. Jadi suksesnya rate-nya tinggi dan mereka berani mengeluarkan uang yang banyak untuk hal tersebut gitu. Tapi kadang informasi ini kan nggak selalu diberikan gitu kepada penjual sukulen. Jadi hal itu yang sering nyakit gitu loh, kayak aduh aku nggak bisa ngerawat tanaman, tanganku nggak dingin gitu. Enggak, emang kadang hal tersebut suka terjadi, jadi ya belajarin aja lagi gitu. Benar banget sih, Fab. Pas awal si tanaman aku mati pun aku langsung sedih dan mikir, kayaknya aku nggak bakat deh nanam tanaman hias. Tapi kalau Padahal bukan itu. dipikir-pikir iya bukan itu kan. Jadi harusnya kita coba lagi mungkin. Nah, ini yang aku highlight dari kamu ya. Jadi sebelum kita merawat tanaman hias, kita tuh harus tahu informasi yang lebih detail gitu kan. Sebelum kita nanamnya tuh, sebelum kita ngerawat maksudnya. Iya benar banget. Oke nih Fab, ngomong-ngomong soal tanaman hias nih kan. Tanaman hias ini tuh kayak sering berkaitan dengan bunga. Nah, bunga ini sendiri sebagai visualisasinya yang bahkan ini tuh poinnya gitu buat kenapa orang-orang nanam tanaman hias gitu di rumah-rumahnya. Nah, ada gak sih hal lain selain visualisasi bunga ini yang membuat si perawatnya tuh senang ketika nanam tanaman hias ini atau merawat tanaman hias ini, kayak manfaat dari nanam tanaman ini aja, ada nggak sih Pak? Ada banyak sekali. Sebelumnya kayak selain bunga pun banyak bagian-bagian tanaman lain yang membawa kesenangan. Mulai dari akar, batang, sampai daun, dan ya tadi bunga, itu semua bisa menjadi titik poin visualisasi yang indah. Contohnya komunitas anggrek di Jepang, mereka merawat tanaman yang namanya Neofinetia. Neofinetia ini anggrek yang ketika ditanam di pot, akarnya itu pot medianya itu dinaikin. Jadi ini pot, terus nanti ada gundukan di atas pot itu dan anggreknya ditanam di atas gundukan itu. Karena mereka ingin melihat ujung pertumbuhan akarnya yang warnanya pink. Jadi itu menjadi titik visualisasi lagi di mana mereka ingin menunjukkan akar tersebut. Kenapa? Karena bunga anggrek atau bunga tanaman hias rumah biasanya umumnya ya, itu jarang muncul. Karena kondisi-kondisi yang gelap dan hal lain, perbungaan itu tidak sesering itu. Jadi mereka ingin meningkatkan titik keindahan dari bagian-bagian tanaman lainnya, baik itu daun, batangnya, atau akarnya. Nah, kalau batangnya gimana? Ada komunitas caudiciform. Nah, itu penggiat tanaman hias yang umumnya ditemukan tumbuh di Namibia atau Afrika Selatan, di mana mereka kekurangan air. Dan seringkali adaptasi itu terbentuk dalam pembekakan batang. Jadi hampir kayak sebenarnya kayak penyakit yang bengkak batang bawah itu kayak puru, tapi ini terjadi secara natural. Di mana kayak tanaman-tanaman ini kelihatan kayak mereka hamil gitu, kayak bawahnya gendut, dan kayak contohnya adenium. Adenium itu kan bawahnya gemuk-gemuk gitu ya. Dan mereka dan penggiat-penggiat caudiciform itu suka banget dengan form ini. Nggak hanya kayak estetika, makin tua tanamannya, bentuknya makin indah gitu lah di mata mereka. Jadi kayak sumber estetikanya dari berbagai macam bagian tumbuhan itu ada. Terus untuk kesenangan ada banyak juga. Ada orang yang senangnya itu dari berinteraksi dengan komunitas lain. Kadang kayak di umur-umur tertentu mungkin pertemanan makin sedikit dan kita ingin mencari kayak kesamaan supaya bisa terus berbicara dengan orang-orang lain. Nah, tanaman hias itu memberikan nilai tersebut. Apalagi kayak di komunitas-komunitas orang yang tua. Nah, mereka senang berinteraksi dengan orang-orang lain dengan melewati tanaman ini. Baik itu lewat plant swap, atau perkumpulan tanaman, bahkan ada juga kontes-kontes tanaman hias. Di sini mereka bisa berkumpul dan menjalin koneksi secara lebih lanjut. Jadi hal ini menjadi poin sosial gitu lah. Jadi selain sumber estetika, jadi poin sosial bagi para penggiatnya gitu. Dan ada juga of course lewat sumber ekonomi gitu lah ya. Jadi tanaman-tanaman ini bisa membawa uang dan tentu beberapa orang itu menjadi poin yang membawa kesenangan. Jadi ya begitu. Jadi ternyata banyak banget kan ya manfaat tanaman hias, bisa jadi jembatan kita buat ngobrol sama orang lain ternyata. Karena sefrekuensi mungkin.
Terus dari yang Fabio bilang tadi ya, dari semua pengalaman Fabio menanam tanaman, ada gak sih kendala yang Fabio alami saat merawat tanaman hias? Ada sih, terutama apalagi sebagai mahasiswa ya, itu waktu itu ternyata nggak sebanyak itu untuk kehidupan sendiri ya. Kayak sekarang lebih kayak untuk hal lain, baik itu mengejar pendidikan, akademik, dan juga lewat rapat, dan kayak hal-hal lain yang itu yang mengambil waktu dari merawat tanaman. Dan hal tersebut terlihat banget karena biasanya aku bisa nyiram tanaman lebih sering. Akhirnya aku harus beradaptasi bagaimana misalnya beli misting system gitu. Jadi aku bisa pasang selangku dan mungkin kayak tergantung ya. Aku sih sekarang lagi ngide, aku kayak mau beli pompa dan juga kayak apa sih? Tau nggak yang Bardi apa gitu? Dia kayak smart switch gitu loh. Jadi kayak aku bisa kontrol dari handphoneku misalnya kapan nyalain spraying sistemnya gitu. Itu masih nabung karena ternyata biayanya lumayan, kayak aku lihat di Tokopedia 150, which is masih affordable menurutku gitu kan, tapi aku masih harus nabung untuk itu. Kenapa? Karena kalau aku bisa kontrol itu, berarti nanti kalau misalnya kita lagi ada kuliah lapang, atau misalnya nanti lagi ada KKN atau hal tersebut, itu bisa terkontrol gitu. Jadi meningkatkan sistemnya gitu lah. Jadi kayak lebih otomatis sehingga aku nggak harus selalu ada untuk merawat tanaman tersebut gitu. Wow, kamu udah IoT banget ya. Gimana ya, masih Farming banget ya. proses. Kan kita harus mengejar 4.0 gitu Udah kan. siap banget ya tadi juga. Oke, tadi yang disebutin itu tuh kan pengalaman-pengalaman kamu ya, pengalaman kamu sendiri terlebih. Nah, Iya. ada gak sih pengalaman yang paling berkesan saat merawat tanaman hias? Oh, yang berkesan ya. Kadang kan kayak merawat tanaman hias itu terkadang bisa terasa seperti hobi yang sangat pribadi gitu ya. Kamu ngelakuin ini di waktu dimana kamu misalnya sendirian, tidak bersama sekumpulan orang-orang lain gitu. Jadi kayak kamu rawat sendiri ini jadi kayak hal yang ketenangan. Tapi pas itu aku ikut acara plant swap gitu di Kementerian Pertanian, itu diadain sama sebuah komunitas pecinta tanaman hias rumah. Dan aku pas itu datang ngebawa tanaman hias kecil gitu, satu pot aja, namanya Dischidia ovata gitu. Itu semacam tanaman epiphyte yang cocok banget untuk kondisi rumah karena dia kebutuhan airnya nggak sesering itu, tapi apa ya, tumbuh gitu loh, dan dia cantik. Dan aku pikir belum semua orang punya tanaman ini, jadi aku bawa itu ke plant swap itu. Dan ketika datang itu aku ngeliat keramaiannya. Aku melihat penggiat-penggiat tanaman hias lain ngebawa tanaman hias mereka dari rumah. Ada yang ngebawa tanaman hias aroid gitu kayak Athorium, Philodendron. Terus ada juga yang ngebawa anggrek, ada yang ngebawa Gesneriaceae. Kayak keragamannya ternyata sebesar itu gitu. Dan aku agak awkward awalnya ya, nggak tahu mungkin karena budaya Indonesia gitu, kita nggak salam kayak di jalanan gitu kan ya, kayak halo gitu, itu apaan, kayak masih agak kaku. Jadi awal-awalnya aku agak malu kayak muter-muter aja berdiri di samping penggiatan maniasnya, kayak berharap di notice gitu, aku mau ngomong loh gitu, tolong dong bicara duluan. Mungkin karena aku introvert juga gitu ya, tapi lambat laun kayak tiba-tiba orang memulai perbincangannya gitu, terus aku ikut masuk, dan itu seru banget karena aku ternyata gak sendirian gitu. Dan ternyata ada serunya sendiri ketika kamu berbicara dengan orang lain yang sefrekuensi dan senang hal-hal yang sama. Jadi itu menurutku sangat berkesan sih, dan aku harap di kedepannya bakal ada lagi kegiatan-kegiatan yang sama gitu, di mana komunitas bisa saling berinteraksi dan bertukar tanaman mereka gitu, saling membagi gitu mengapa mereka mencintai tanaman tersebut, dan itu adalah hal yang spesial menurutku. Wow, ternyata selain bikin seneng gara-gara ngerawat itu, kita jadi dapet temen baru yang sefrekuensi kan. Iya, bener banget. Itu keren banget sih bagi aku. Nah, ngomong-ngomong nih, kita udah panjang banget ya dari tadi ngobrol-ngobrol tentang berkebun yang bikin senang bagi kita perawatnya. Tapi Fab, sayangnya kita udah sampai di pertanyaan terakhir tadi. Oh, tidak. Ya, sayang banget ya. Masih mau ngobrol ya? Boleh dong, Fabio, kasih motivasi buat teman-teman, terutama buat teman-teman AGH nih, biar pada semangat berkebunnya di lahan. Oke, pertama-tama aku cuma mau bilang, tanaman hias mungkin bukan untuk semuanya. Tapi jika tanaman hias berada di sekitar Anda,
Dan ternyata hal tersebut menyenangkan hati. Jangan menyerah karena kamu membunuh satu tanaman hias utamamu gitu loh. Banyak alasan, bukan cuma kamu gitu penyebabnya tanaman itu mati. Dan kalau memang hal tersebut menyenangkan hati, menurutku sebaiknya kamu terus kejar hal tersebut gitu loh. Dan caranya gimana? Ya seperti yang tadi aku bilang, kayak coba aja dulu. Lihat apa yang terjadi. Terus pelajari gitu. Evaluasi sendiri. Apakah tanaman hias ini cocok buat Anda atau tidak? Dan apakah hal ini menjadi sesuatu yang ingin dilanjutkan gitu. Dan jika hal tersebut terchecklist gitu kayak oke, iya, ya udah lanjutkan dan terus mencoba. Karena salah satu hal yang paling seru dari dunia perhobian tanaman hias ini adalah tanaman hias itu semuanya kayak punya perasaan mereka masing-masing, cerita mereka masing-masing. Dan menurutku cerita tersebut patut untuk dieksplor gitu. Oke. Jadi tanaman hias tuh punya ceritanya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita seneng nih dengan tanaman hias, jadi coba aja dulu, pelajarin aja dulu. Selanjutnya bagaimana, gimana nanti ya. Iya. Oke, makasih banyak Fabio atas closing statement-nya. Semoga bisa jadi penambah semangat buat kita semua yang ingin mencoba merawat tanaman hias di rumah. Kita juga ingin berterima kasih nih untuk Fabio yang telah membagikan pengalamannya serta ilmunya yang bermanfaat. Mungkin dari Windy ada yang ingin disampaikan? Kalau aku mau bilang makasih juga ya Fabio telah menyempatkan waktunya di podcast ini. Semoga ilmu yang tadi dibagi ini sama Fabio dapat bermanfaat dan sedikitnya dapat motivasi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Mungkin dari kami dicukupkan sesi sharing pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata atau tindakan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Pod News berikutnya. Bye-bye. Dadah.